warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah, wassalli wa usallimu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah subuh yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, marilah kita awali dengan sebuah doa. Mudah-mudahan di hari yang ke-26 ini Allah memberikan kepada kita sehat yang afiah, dan mudah-mudahan amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Yang kedua yang sudah kita lakukan mudah-mudahan dapat membentengi kita dari panasnya api neraka. Allahumma a'tika riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Allahumma a'tika riqabana, ya Allah, merdekakan kami, bebaskan kami dari sengatan api neraka. Jangan hanya kami ya Allah, tetapi ibu kami, orang tua kami, ayah kami ya Allah, mudah-mudahan mereka juga dibebaskan dari api neraka. Doa kita yang ketiga, mudah-mudahan kita semua diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa menikmati satu malam, di mana malam itu adalah malam yang penuh dengan anugerah dan barakah. Fiha kullu amrin hakim, malam yang menentukan perjalanan akhir hayat kita. Mudah-mudahan endingnya kita semua dalam hidup ini adalah husnul khatimah. Pulang kita kembali kepada Allah dalam nilai keadaan kita fitrah dan disucikan oleh Allah, sehingga betul-betul kalimat yang selalu kita senandungkan, kalimat tauhid la ilaha illallah, menutup segala akhir kegiatan hidup kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah subuh yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, ini kalau dalam fase pertandingan Indonesia lawan Bahrain tadi malam itu menit-menit krusial ya, dimana antara doa, deg-degan dan lain sebagainya, menit 85 ke sini ya. Jadi waktu utamanya tinggal beberapa hari lagi ya. Nanti ada injury time-nya, mudah-mudahan kita dalam injury time juga bisa berbuat sesuatu, yaitu 6 hari setelah Idul Fitri ya, yaitu saum Syawal. Nah yang kita fokus sekarang tinggal 26, 27, 28, 29 ya, 30, berarti kurang lebih 5 hari kalau istiqmal. Kalau 30 hari berarti kita sampai dengan tanggal 30 bulan Maret insya Allah. Dan ini sedikit saja konsentrasi kita meleset, maka kalau istilah permainan bola itu gawang kita bisa kegogolan ya, bisa kegolan. Maka konsentrasi ibu tetap dalam melaksanakan ibadah saum ini ya. Kita fokus menyelesaikan ibadah saum ini dengan penuh kehuduan, penuh dengan kekhusyuan, antara siam dengan qiyam. Jangan sampai tergelincir gara-gara bikin nastar. Kenapa ibu nggak ke masjid? Aduh tadi tuh bikin lontong Paris. Padahal ngisep rasa kedik dia insya Allah ayah lontong Paris ya. Walaupun rasanya mungkin kurang sama dengan buatan ibu sendiri dan kurang puas, tetapi insya Allah bentuknya mirip ya bu ya. Ini karena yang maaf ini yang kadang-kadang yang pokok dikalahkan dengan sesuatu yang apa ya, mubah mungkin ya. Masuk sunat nggak ya bikin kue?
Siapa yang akan ada yang mau berfatwa, mangga silahkan, asal dalilnya aja kuat. Ya, anggaplah di titik bolehlah gitu ya, ingin membahagiakan lain dan lain sebagainya gitu. Jangan masuk aja unsur di mana unsur itu akan merusak kehidupan kita ya. Ini yang saya sering lihat ya, kadang-kadang qiyamul Ramadannya, tarawihnya bolong gara-gara tadi, gara-gara atau nih, ya, gara-gara loyangnya gosong, ya, suaminya kena penalti. Mudah-mudahan enggak ya, kalau untuk jamaah Baitul Mumin itu enggak. Itu mah di masjid-masjid sebelah mungkin seperti itu. Sehingga fokusnya tuh kepada hari Lebaran, bukan Idul Fitri. Maaf, beda ya antara Lebaran dengan Idul Fitri. Siapapun orang yang masih menarik napas sehat walafiat pada tanggal 1 Syawal boleh melaksanakan Lebaran. Karena ini tradisi, ya. Tetapi tidak semua orang bisa menikmati Idul Fitri. Itu yang harus kita dapatkan. Dan ini insya Allah mudah-mudahan ya kita itu nanti termasuk pemenang. 3 poin untuk kita kalau dalam kompetisi sepak bola, lagi-lagi analoginya sepak bola aja lah, biar mudah. Maka mudah-mudahan kita itu termasuk orang yang fitrah kembali kepada kesucian kita ya. Setelah 1 bulan ini luar biasa ya, kita melaksanakan seluruh aktivitas kita iman wa ihtisaba, dasarnya itu ya. Khidmat kepada suami ya, taat kepada suami, mengurusi rumah tangga dan lain sebagainya. Di tengah-tengah kita melaksanakan syam dan kita qiyam, maka dasarnya adalah iman wa ihtisaba. Insya Allah kita bakal menjadi Idul Fitri, pemenang dalam hari kemenangan itu, setelah kita menundukkan segala ego kita direndam dan menatap masa depan dengan Lailatul Qadar ya, ditetapkan oleh Allah dalam tahun itu, rezeki kita yang melimpah, amin, keluarga kita yang barokah, amin, anak-anak kita yang soleh, yang solihah, insya Allah. Rupanya semuanya udah ngantuk ini ya, karena semalam mungkin terus zikir, muhasabah dan lain sebagainya. Oke, baik Bapak dan Ibu, kita tadi saya mengutip salah satu penggalan ayat di dalam surat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kita sempurnakan ibadah saum kita dari sisi adat jumlahnya ya. Intinya 1 bulan penuh, jumlahnya boleh 29, boleh 30. Tapi kalau milih ya, kalau boleh milih, insya Allah tahun ini antara ru'yatul hilal dengan hisab bakal ketemu di angka istiqmal 30, sempurna insya Allah, mudah-mudahan ya. Kenapa? Masih enak bulan Ramadan ya. Jadi kalau istri kita mau marah, kita bilangin, mama kan dalam keadaan saum gak boleh marah-marah ya gitu ya. Betul gak Bu? Atau sebaliknya, bapak yang mau marah-marah, bapak kan lagi saum, gak boleh marah-marah. Sayang, ibadah bapak kan habis dengan molotot, habis dengan ngomel ya. Nah, jadi saum. Bukan itu, bukan. Itu mah sudah tidak ada Pak Ustaz dengan saya. Alhamdulillah selama bulan Ramadan ini, kalau dari sisi usia saya mungkin sudah 70, saya mungkin sudah 60, saya mungkin sudah 50. Tetapi tahun ini gairahnya luar biasa Ustaz. Saya merasakan nikmatnya ibadah yang sangat luar biasa. Tahun kemarin saya kalau imam ada sedikit bacaannya panjang, saya selalu di samping mengaminkan itu membaca dalam hati itu sedikit gerutu. Waktu ini gerutu Bu, ngunyem gitu ya, ini panjang-panjang, gak tahu waktu dan lain sebagainya. Tapi sekarang enggak Ustaz. Justru saya kalau mendapatkan imam yang membacanya
Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Aduh, perasaan teh gimana gitu. Kenapa? Saya lagi asik-asiknya berkomunikasi dengan Allah lewat sholat. Saya sedang asik-asik menyimak Al-Quran, lagi senang-senangnya menyimak Al-Quran dengan khusyuk dan khudu. Walaupun mungkin Allah hanya memberikan beberapa kata kunci dari ayat itu yang bisa saya pahami, tapi luar biasa. Ya Allah, Ustaz, tahun ini mah kira-kira Ibu merasakan seperti itu nggak, Bu? Halo, barobo lu gue bobo lah. Asal ulah ngaganggu nu di kiri di kanan, anu teu bobo diajakan. Tapi saya ingat kata-kata orang Arab itu su'ul khuluqi yu'di, ya. Sesuatu yang jelek itu bisa cepat menularnya gitu, ya. Maka ya istilah kalau di Indonesia itu kan black campaign gitu ya, kampanye hitam, jadi cepat nyebarnya. Pada dulu kan di negeri mana itu Konoha sampai ibadah aja di negeri Konoha itu dijadikan bahan kampanye. Kain ihramnya yang harusnya terbuka di sebelah kanan ditutupi, yang kiri diinggal. Padahal itu settingan supaya orang semua tahu bahwa itu adalah kesalahan, tapi dari kesalahan itu mendapatkan keberkahan. Orang matang ditiru, berbalik video teh, si bapak orang gitu kan, amin bisa populer entong. Ya, baik, kembali kepada tema kita. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Intinya, mudah-mudahan setelah kita melaksanakan perjalanan saum ini yang katakanlah 30 hari penuh, ya, tumbuh nanti dalam diri kita itu tadi yang saya singgung sedikit, betapa nikmatnya ibadah Ramadan tahun ini. Ya Allah, ini hari-hari ini mungkin kita memohonnya supaya minta lagi yang tahun ini kita bisa menyempurnakan dan bisa dipertemukan lagi dengan tahun yang akan datang, Ramadan yang akan datang. Tapi kalau seandainya tidak, ya Allah, Engkau sudah akan mengambil aku pada tahun-tahun berjalan ini, bulan-bulan berjalan ini, ya Allah, jadikan ya Allah ibadah Ramadan yang tahun ini betul-betul menghapus dosa-dosa kita. Ini indah, ya. Seperti Yahya bin Abi Kasir itu dalam setelah beres Ramadan itu 6 bulan memohon kepada Allah bahwa saum yang tahun ini tuh betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 6 tahun nih, 6 bulan minta supaya saum yang kita laksanakan, kegiatan yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru 6 bulan ke depannya minta supaya dipertemukan lagi dengan Ramadan. Kita meminta dari awal sekarang aja. DP kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan. Kenapa? Nikmat ada di bulan Ramadan itu. Nikmat luar biasa. Bukan ingin yang engal keluar di bulan Ramadan teh besok asa gitu. Hayong rujak asa kehalangan, hayong bakso asa. Enggak apa-apa Bu, bikin rujak malam-malam, ya enak. Ngebakso malam juga enggak apa-apa, boleh, ya. Kan di Bandung itu nanti kalau begitu tanggal 1, tanggal 2 yang silaturahim yang banyak itu, 1 di tukang bakso, yang kedua di Palasari. Tahu tahun ini masih seperti itu atau enggak? Kalau pengalaman saya ketika mengikuti Idul Fitri di Tanah Suci, tanggal 1 mereka berbondong-bondong untuk ziarah ke makamnya Siti Khadijah, karena hanya 1 hari itu dibuka, ya. Tanggal 2 baru mereka silaturahim dengan malam tanggal 2 itu udah silaturahim kayak di kita seperti halal bihalal. Itu sebagian daripada tradisi yang ada di Saudi gitu ya. Nah, ketika mereka melaksanakan silaturahim dengan biasanya masuk
Pak, kalau di Medan itu Nasution atau marga ya, nah, itu dengan marganya masing-masing. Jadi mereka yang dari kerja di Damaskus, yang ada di Taif, yang ada di Jeddah, yang ada di Damam, di mana-mana itu mereka kumpul di Mekah ya. Setelah mengikuti Idul Fitri di Mekah, kemudian malamnya mereka mengadakan semacam ya haflah lah, itu haflah hari malam gembira sebelum mereka kembali lagi ke tempatnya masing-masing. Itu mirip-mirip dengan di kita ya, mirip-mirip dengan di kita. Nah, Bapak dan Ibu, apa sih yang harus kita laksanakan di hari terakhir? Nah, ini mudah-mudahan ya, litukabirullah, kita mengagungkan Allah. Maaf kalau di sini biasa takbir habis subuh ya. Nah, setelah subuh di samping sebelah kan ada lagi yang dari malam-malam ya. Ada yang dari malam. Maka itu wilayah ikhtilaf. Kita agungkan Allah dengan bacaan takbir, tapi bukan sekedar live service. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini harus terus kita gelorakan. Tapi sekali lagi bukan hanya sekedar di mulut, bukan hanya sekedar sampai tenggorokan. Mudah-mudahan seluruh pori-pori kita, mudah-mudahan seluruh sendi-sendi kita bisa merasakan betapa besarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak ada apa-apanya, kita tidak punya apa-apa, tapi kadang-kadang kita melebihi apa yang Allah ciptakan kepada kita. Itu biasanya hawa nafsu yang mengurung kita, yang menguasai kita amat sangat luar biasa. Maka alhamdulillah setelah 25 hari kita selesai, di hari ke-26 itu si nafsu yang ada di dalam diri kita itu terus dipres, dikecilkan, sehingga tadi muncullah rasa di mana kita merasakan halawatul ibadah, halawatul iman, manisnya pelaksanaan ibadah yang kita lakukan. Bu, halo, khusus adanya nih. Bapak juga ya, kalau yang di depan nggak saya panggil karena paling kelihatan sekali gitu. Tapi nggak apa, yang penting tidak mengganggu yang di sebelahnya. Kalau saya gitu, itu aja. Ya, Bu, sampai tanggal 25 di luar jatah bulanan ibu ya, tapi rasa-rasanya banyaknya yang sudah off gitu ya, menafas. Ada yang bolong nggak qiyamul Ramadannya? Bolong berjamaah maksud saya? Nggak ada ya? Kok sering lirik sih? Ya gara-gara capek, gara-gara hoream terutama nama. Aduh, ini capek banget Ustaz hari ini. Padahal siapa tahu di balik kelelahan itu, di balik capek itu ya, disitulah justru Allah akan memberikan anugerah yang amat sangat luar biasa kalau ibu memaksakan untuk melaksanakan, atau bapak. Ya. Evaluasi sampai hari ini, kita dari pelaksanaannya saja dulu, dari kuantitasnya, baru nanti ke kualitas. Kira-kira dari sampai tanggal 25 ini, full masih semua Bu? Bertahan? Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Subuhnya demikian, asarnya, maghribnya, dan ngosong maghribnya. Maghrib kadang-kadang dirapel sama Isya, dideket-deketin sama Isya. Ya, di masjid sebelah sana, kalau di sini enggak. Sini udah ada punya patokan 3 menit atau 5 menit, habis itu langsung koma. Ya koma. Habis itu baru mau makan lagi, mau apa terserah. Begitu ya Pak. Nggak seperti di sebelah sana Pak, komatnya kembali karena speaker ke era 6:30 lebih kan. Ada kan Pak? Ada. Kenapa? Karena waktu bukanya kelamaan, 1/4 jam ya, 1/4 jam. Jadi ada hidangan itu semua dicicipi dulu. Pasti yang dicicipi sampai tanggal 25 tuh bala-bala, gehu, etd. Kurmanya mah yang sehat nomor sekian.
Nah ini sangat luar biasa menurut saya. Ketika kita melaksanakan buka bersama di masjid setiap waktu, kemudian melaksanakan itu, dan sampai hari ini tidak bolong. Kalau saya hitung secara kuantitas, berarti sholat kita sudah 125 kali berjamaah. 125 kali, Pak. Kalau mau ngejar hadis arba'in, tinggal 75 hari lagi, 75 kali lagi. Ya kan hadis arba'in tuh sholat 40 hari berturut-turut tanpa diselengi masbuk. Apalagi yang sangat luar biasanya, imam takbiratul ihram, si makmumnya langsung takbiratul tanpa masbuk, ketinggalan sedikit pun, itu amat sangat luar biasa. Ya, dalam hadis arba'in. Nah kita pertahankan, Pak. Udah 125, 5 hari lagi. Berarti kalau 30 nanti tambah 30 kali sudah 150. Jangan sampai buyar di saat datang tanggal 1 bulan Syawal. Ya, apalagi 2-nya melehoi, 3-nya dalil. Nu Ramadan ke kamari aya kene. Ya, jangan. Biasanya terganggu dengan apa tuh? Komunitas atau ya jalan-jalan atau piknik lah. Kita pertahankan ibadah berjamaah sholat kita di bulan Ramadan ini tidak terputus di bulan Syawal. Ya, karena Syawal itu muradifnya artinya adalah peningkatan sebetulnya. Ya, paling tidak ngajaga ngarisa tentang masalah ibadah yang sudah kita laksanakan di bulan Ramadan, dipertahankan di bulan Syawal. Syukur-syukur arti Syawal meningkat, ditingkatkan. Karena ada 6 hari di bulan Syawal itu yang nilainya sama dengan 1 tahun ya. Insya Allah lah itu mah sudah Bapak Ibu amalkan sejak puluhan tahun yang lalu. Maka tahun ini masih kita bisa pertahankan ya. Cuma mungkin pelaksanaannya lah kadang-kadang yang bisanya lebih enak tanggal 2 sampai dengan tanggal sekian. Yang penting tidak mengganggu silaturahim. Saya mah bisanya dari tanggal 13, 14, 15 sampai di sana terakhir. Sitta min Syawal, dalilnya begitu. 6 hari dari Syawal. Mana Ustaz yang lebih utama? Yang lebih utama yang melaksanakan iman wahtisaba. Puasa sunatnya juga berdasarkan keimanan yang ditunjang dengan ilmu dan ikhlas karena Allah, bukan hanya berdasarkan tos biasa tiap tahun Nabi masa bertasbih, bukan. Itu. Kembali ke walitukabbirullaha ala ma hadakum. Nah, di hari akhir ini, kalau di sini mungkin sudah sejak sekarang, ya istilahnya apa porspot untuk menerima zakat fitrah. Ustaz jangan ajarin lagi kami zakat fitrah, Ustaz. Kami sudah biasa setiap tahun. Alhamdulillah zakat fitrahnya mah. Cuma zakat penghasilan mungkin belum semuanya. Masih ada yang menghalang-halangi untuk itu. Nah zakat fitrah itu kan luar biasa. Punya cerita sedikit. Tahun 2009 lah. Saya masih punya toko di ITC, berdampingan banget dengan seorang Chinese. Pembantunya kebetulan mau pulang, dia minta gajinya untuk bayar fitrah, ya, dikasihkan lah, sama dia kepo, berapa bayar zakat fitrah? Dia bilang hanya 2,5 kilogram beras. Waktu itu mungkin beras 9.000 atau 8.000 lah. Dia pintar, dia hitung 2,5 kilo berarti anggap kalau 10.000 ya biar gampang. Berarti hanya 25.000 ya. Kata si Inci kalau nanya saya sama si pembantu, saya nggak bisa, mungkin nggak puas. Kebetulan sampingan dengan saya nanya, Ustaz itu setahun zakat fitrah itu hanya 2,5 beras, 2,5 kilo beras, 25.000. Iya, bingung dong. Di agama saya satu dosa saja itu sudah ratusan ribu. Kalau ngaku, kalau enggak milik saya.
Itu saya jawab. Saya cuma sampai 2009 waktu itu nggak sampai, karena dia juga keburu pindah entah kemana ya. Gampang memasukkan pemahaman yang seperti ini kalau dia betul-betul kritis ya. Nanya, membandingkan, karena itu materi ya. Nah, setahun bayarin itu mencucikan dosa dia. Iya, saya bilang kan, justru itu yang menyempurnakan ibadah saum. Justru itu yang menyempurnakan ibadah saum. Jadi saum kita itu mu'alliqun baina samai wal ardi, kalau belum ditunjang dengan zakat fitrah. Itu terbentang gantung antara bumi dan langit. Oh gitu? Iya. Maka dikasih dengan uang 25.000 itu langsung itu naik. Kena catatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh ya, dengan 25. Kekeh Pak dia mah dengan 25.000 Ustaz. Iya, saya bilang itu zakat fitrah setahun sekali. Maka sekarang berapa Pak di Kota Bandung? Sekitar 40 ya. 40.000 bukan sekitar 40.000 ya, udah ditentukan oleh Basnas dan pemerintah. Pas 40.000. Kalau harga beras rata-rata berapa Bu? 15.000. Oh berarti harga berasnya itu 15 itu sudah kualitas bagus Bu ya. Di sini menerima dengan yang beras banyak ya. Kalau saya lebih kembali ke al-aslu qawiyun, yang pokok itu kan bahan makanan ya. Kenapa? Dikasih uangnya itu bisa-bisa dibelikannya sekarang apa? Pulsa. Setuju Ibu sama Abi? Maka saya berubah setelah banyak handphone itu, alhamdulillah saya tiap zakat beras aja. Kadang di masjid kita setelah dapat uangnya dia terima dari masyarakat biar gampang, saya beristihad dengan seluruh jamaah berikan beras. Alhamdulillah. Boleh kita panitia memberinya dari tadi jamaah memberi harga yang 15, kita berikan ke harga yang 13. Jadi kuantitasnya jadi lebih banyak kan, untuk dikasihkan kepada yang berhak menerima 8 asnaf itu. Iya. Kenapa begitu? Tadi saya nggak jauh-jauh amat sekarang diberikannya uang itu, diberikannya pulsa, karena merasa dia ini uang cuma-cuma. Padahal salah satu tujuan daripada zakat itu, semua orang itu bakal lapar dengan urusan yang primernya itu ya, nasi. Di Mekah ibu di Mekah kan tahu ya, ada roti yang segede gini, ada roti yang segede nampan ya. Nah, giliran zakat pakai apa Pak? Kurma bukan makanan pokok Pak. Mereka itu makanan pokoknya beras sama dengan kita. Cuma itu nomor sekian. Zakatnya maksud saya, zakatnya mereka pakai beras Pak. Di sana lebih praktis. Semua supermarket yang ada sudah mengemas 2,5 kilo. Satu kepala keluarga. Saya punya cerita yang sangat luar biasa ini ya. Orang sana kan kalau sudah akrab kita panggil Abu ya, senang mereka ya, dianggap sama kita bapak. Abu ya, mau berapa biji Abu ya beli itu? Kata dia 48 kis kantong maksudnya, 48 kali 2,5 kilo. Oh, ibu jangan marah, tenang aja dulu. Oh tawa kata dia 2 untuk pembantu khadimah saya 2, jadi 50. Nah akhirnya dia beli 50 kis, 50 kantong. Abu ya, ini untuk satu RT katanya. Bukan, ini untuk anak saya, untuk saya semua. Ya, kenapa? Anak saya aja sekian kata dia, belum cucu saya. Bingung kan? Kita rata-rata 2. Di sana itu kisaran, saya kan tahu Mekah itu dari tahun 95 Pak, masih bujangan, jadi masih enak itu kadir gitulah. Bisa masuk komunitas-komunitas mana ketika di sana. Itu satu keluarga Pak. Kalau sekarang sudah mirip-mirip, orang Arab juga ngeri-ngeri silat kayak kita. Pakai slogannya Pak Harto, Orde Baru, cukup 2 anak saja. Mereka begitu juga sekarang. Kalau dulu enggak, banyak anak banyak rezeki. Sama dalilnya dengan orang Sunda. Kan minggu kemarin saya sudah sampaikan di sini bahwa kenapa Bapak banyak anak-anak, tahun dulu banyak anak. Jawaban orang tua kita, belum ada listrik, titik, segitu aja. Itu kan bulan yang lalu sudah pernah saya sampaikan. Di Arab
58 kis berarti untuk satu keluarga. Pakai beras Pak, nggak pakai real. Saya keliling, oh ternyata. Nah di sana itu yang pakai beras biasanya langsung kepada asnafnya dikasihkan. Kalau ke Baitul Mal wa Tanwil, ya hampir mirip-mirip dengan kita, sama juga ketika mereka menghargakan seekor kambing harganya seperti ini. Tapi mari kita lihat sekarang kebermanfaatannya dari zakat itu, ya. Kalau memang lebih bermanfaat setelah beres Ramadan ini, banyak nanti yang kelaparan, bukan kehabisan kuota, maka sebaiknya masjid berinisiatif mending diberikan kepada beras untuk di wilayah yang di kita membutuhkan. Urusan nanti sama dia dijual juga beras untuk beli pulsa, itu lain cerita. Ustaz ambil praktisnya aja biar tidak ribet-ribet. Oh itu mangga gitu ya. Cuma kalau diberikan beras kan berilah, berangkat lagi jemaah DKM itu ke masjid, ke pasar, beli lagi, menghidupkan lagi ekonomi di sebelah sana, untuk sebelah sini kan ada lagi tambahan amal buat kita. Wallahu a'lam bishawab. Kira-kira seperti itu. Intinya di akhir Ramadan ini juga kita harus mengeluarkan beras, mengeluarkan zakat fitrah, zakat fitrah, di mana besarannya untuk di kita dari 2,5 kilogram makanan pokok beras itu seharga 40.000 ya. Itu disisihkan dulu, jangan sampai beli dulu kerudung untuk zakat belakangan, untuk zakat dulu kerudung berikut. Jamaah subuh yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Tadi satu, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Yuk kita sama-sama merenungi kembali betapa besar Allah memberikan anugerah kepada kita. Yang kedua, di akhir-akhir ini mari kita sama-sama keluarkan zakat fitrah. Dan yang ketiga, yuk pertahankan bapak-bapak dan ibu-ibu bahwa di akhir Ramadan ini kita terus-terusan melaksanakan i'tikaf. I'tikaf. Alhamdulillah tadi saya lihat anak-anak itu mungkin istirahat, mereka kelelahan. Setelah semalaman mereka qiraatul Quran, mereka berzikir, mereka muhasabah di tempat ini, maka 5 hari lagi ke depan jangan sampai lepas. Usahakan. Kalau ibu-ibu ada yang ikut di masjid di sini? Ada? Banyak? Alhamdulillah. Ya. Padahal untuk ibu ada kelonggaran kan, nggak apa-apa, ada di rumah juga. Yang penting kita selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu doa yang populer, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, sedikit saja mungkin saya ingin menggambarkan dari kata-kata yang dipilih oleh Rasulullah SAW, kalimat afun. Ya. Apakah sama artinya dengan kalimat ghafara? Artinya sama, cuma maknanya berbeda. Yang luar biasanya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Afuwun kita coba ambil arti dari salah satu kitabnya Imam Al-Ghazali, bermakna menghapus, ya. Menghapus dosa-dosa kita. Ghafara bermakna menutup. Maka mudah-mudahan ketika hak Allah untuk mengampuni dosa-dosa kita bukan hanya sekedar menutup, tetapi sekaligus mendelet, menghapus dosa-dosa kita. Karena kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dosa kita semua bakal diperlihatkan oleh Allah kepada kita. Dosa-dosa yang sudah kita lakukan, yang sudah diistighfari, itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi masih ada dalam catatan kita dan dimintai pertanggungjawaban walaupun hukumnya sudah tidak ada. Sudah diampuni itu dosa, tapi masih tercatat. Tetapi kalimat innaka afuwun tuhibbul afwa
fa'fu anni itu betul-betul tidak ada bekas, sudah nempel di dalam hati kita, dalam memori apapun yang nempel dalam hati, dalam HP ini ibaratnya begitu. Ketika innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita itu. Jadi catatannya sudah bersih. Dengan kata lain saya ingin mengatakan demikian. Kita mengawali lagi hidup di bulan Syawal, ya. Ini dosa-dosa vertikal ya. Dosa horizontalnya terhadap sesama manusia kan ada syaratnya, bahwa kita harus lulubaran, harus bebas-bebasan, ya. Adapun dia hanya memaafkannya, ya itu urusan dia. Kita udah minta maaf pokoknya. Sebulan yang 12 Maret yang lalu sudah saya sampaikan itu. Di antara pahala yang paling besar di sisi Allah itu kan faman afa wa aslaha, memaafkan kepada orang yang berbuat salah kepada kita, kan begitu ya. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Nah, dosa yang kita lakukan yang dibersihkan dengan permohonan kepada Allah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, itu dihapus dari catatan kita, enggak ada, dihapus. Maka Rasul memilihkan kata afun dalam kata itu bukan tanpa alasan, ingin semua umatnya yang mentaati Rasulullah SAW karena tidak terlepas daripada noda dan dosa. Apalagi umat sekarang yang dosanya diantarkan lewat pintu-pintu rumah kita atau saku-saku kita, lewat yang namanya apa, benda pipih yang cerdas ini. Maka itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sisa waktu ini ayo perbanyak. Ibu lagi bikin nastar, ibu lagi bikin apa tadi, lontong Paris, apalagi namanya cuma 2 saya tahu kok. Apa lagi? Nyalah kok nama apalah sejenisnya, malah enggak apa-apa. Sambil memohon itu kepada Allah. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa. Kalau Nabi sendirian, kalau saya lagi dengan banyak kan begini mengajaknya, Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna, begitu ya. Jangan sampai itu kurang, terus dibaca sambil memohon kepada Allah, ya Allah hapuslah dosa-dosa saya ya Rabb, karena Engkau sangat mencintai orang-orang yang memohon ampunan kepadamu ya Allah. Tuhibbul afwa fa'fu anni ya Allah. Itulah kehebatannya 10 awakhir di bulan Ramadan masih bisa menghapus dosa-dosa kita. Kalau dosa-dosa sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah ringan di saat kita mau menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Masuknya ke tempat itu yang pasti kita bakal semua dari tanah kita diciptakan, ke tanah kita masuk, dan dari situ kita akan dikembalikan. Dosa kita selama Ramadan sudah ditutup oleh Allah, sudah dibersihkan oleh Allah, sudah dihapus oleh Allah. Maka sekali lagi ringanlah kita dalam melaksanakan menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barusan apa tuh? Masuk surat Suruk ya? Nah, tapi belum nyuruh berhenti belum? Nah, berarti saya masih punya kesempatan lagi ya? Masih. Soalnya kagok terus dicatat, menang penting-penting beres salah main bola. Jujur saya tadi malam nonton bola dulu, antara haram Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berbahaya najan Indo balana ge daya Garudana. Bukan Indo balana teh. Dan tiluan meureun nu main nama orang Indonesia namanya. Nu aslina hidung siga saya gitu. Kan lain nama kalau enggak lah. Kayak nu balik kayak nu henteu kan gitu. Ini kan nu alus maresep kayak gitu. Ibu setuju teh naturalisasi? Setuju kan Ustaz terus presiden kan di luar negeri mas segala bakal itu dengan aku cek abis kemarin mau halus aja ngemeh teu kararagokeun kan aya naon gini orang Sunda mah ewuh pakewuh lain teh nya mah si eta teh tewakeun tapi aduh kumaha ewuh pakewuh terus ewuh pakewuh sampai beresna kan ieu naon geus tongkat itu
nyapukeun nu kotor ku sapu nu kotor kan gitu. Hadirin jamaah subuh yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, mudah-mudahan pelaksanaan ibadah saum kita ini di mana salah satu tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita itu digolongkan oleh Allah menjadi orang-orang yang benar, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala lewat kalimat tattaqun. Ucap kita, langkah kita, perbuatan kita, amal kita, tiada yang kita harapkan kecuali ingin mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Silahkan apapun pekerjaannya, apapun profesinya, atau sekarang Bapak sudah paripurna dari itu semua, maka tinggal menikmati dalam kegiatan la'allakum tattaqun itu. Jadikanlah ini proses untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ali karramallahu wajhah, ciri-ciri sifat orang yang bertakwa itu minimal ada 4. Kita orang akurkan, ya, orang akurkan. Ini secara akademisi, ya. Ali itu kan ilmuwan. Yang pertama al-khaufu minal jalil. Ciri orang yang bertakwa itu yang pertama al-khaufu minal jalil. Merasa takut kepada Allah yang Maha Agung. Ya. Jadi kekhawatiran, ketakutannya itu hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Takut saum kita dilemparkan oleh Allah gara-gara apa? Saumnya mungkin penuh dengan kurangnya ilmu pengetahuan. Saumnya dipenuhi dengan caci maki, saumnya diisi dengan ghibah, laparnya malah lapar, tetapi tadi maka mari mohonkan kepada Allah, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, lidah ini memang tidak bertulang. Saya waktu tanggal sekian saya mencaci maki pembantu di rumah gara-gara sedikit seperti itu. Kita mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sambil minta maaf kepada orang tersebut. Insya Allah kita tidak akan luntur menjadi seorang tuan rumah, seorang juragan di rumah tersebut. Yang kedua, al-amalu bitanzil. Kita melaksanakan kegiatan ibadah ini sesuai dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Itu cirinya orang yang bertakwa. Al-amalu bitanzil. Ya. Sudah sesuai nggak apa yang saya lakukan ini ya Allah? Ya. Bitanzil, dengan yang engkau turunkan. Ketika engkau menurunkan perintah sholat, tujuan dari sholat, apa sudah benar? Ketika engkau menurunkan saum dan saya mengikuti saum, apakah sudah sesuai dengan tujuan daripada saum? Kira-kira seperti itu. Yang ketiga, ar-ridha bil qalil. Ridha, merasa cukup, ya. Apa yang dilimpahkan oleh Allah kepada kita itu walaupun hanya sedikit. Ar-ridha bil qalil. Dan ini rasa-rasanya kita kadang-kadang menolak ini. Maunya yang besar, maunya yang banyak. Tetapi ketika gilirannya Allah memberikan sesuatu yang diharapkan banyak menjadi sedikit itu, kira-kira kita sudah ridho nggak dengan itu semua? Nah, itu yang bisa menjawab hanya jawarih kita masing-masing, hati kita masing-masing, ya. Ustaz, kalau begitu kita nggak usah kompetisi dong dengan yang lain. Bukan di situ maksudnya. Berkompetisi itu harus fastabiqul khairat, bahasa Al-Qur'annya. Ikhtiar secara maksimal, kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, kerja ikhlas. Itu harus bukan hanya slogan kita, tapi amal perbuatan kita. Tapi di akhir hasil itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Disitulah ujiannya. Kira-kira kita ar-ridha bil qalil itu sudah nempel dengan kita? Belum justru di situ. Tadinya saya dengan berharap dengan usaha yang keras, usaha yang cerdas, usaha yang tuntas, usaha yang ikhlas, saya ingin sesuai dengan harapan saya. Nah, ketika belum menerima berarti kita masih mengecilkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka itu ya, sekali lagi jangan salah persepsi. Ketika ar-ridha bil qalil itu bukan menghilangkan usaha yang maksimal, bukan. Usaha harus tetap maksimal. Ya.
Usaha harus tetap tuntas sampai benar-benar. Tetap kerja keras, harus benar-benar. Ketika di akhir finalnya tidak sesuai dengan harapan, entah gangguan ini, gangguan itu, maka semuanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ciri yang ketiga ya. Agak berat Bu ya. Agak berat. Nah yang terakhir, al-istifadatu liyaumir rahil. Al-isti'adatu liyaumir rahil. Segala sesuatu dalam hidup ini disiapkan untuk perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu untuk kematian. Sekecil apapun. Ya, aktivitas kita nyapu halaman, ya Allah mudah-mudahan dengan bersihnya halaman ini, ya, seluruh penghuni di sini diberi oleh Engkau sehat walafiat, nyaman, asri secara pemandangan, tapi jauh daripada itu orang bisa menikmati ini anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cinta lingkungan, demikian tujuannya untuk apa? Saeutik-eutik nyimpen ke hidup ke akhirat, di akhirateun. Karena kita punya patokan kan? Mas, patokan kita luar biasa ini. Kamin amalin yatasawwaru min a'malid dunya fasiru min a'malil akhirah. Wa kamin amalin yatasawwaru min a'malid dunya fasiru a'malul akhirah. Terus dikatakan, berapa banyak dari kegiatan kita yang dilakukan seakan-akan kegiatan ini untuk akhirat. Fasiru min a'malid dunya. Makanya hidup di dunia saja. Kelihatannya dia betul ngaji, dia betul tadarus, dia betul ini. Tapi hanya untuk di dunia saja. Gak jadi untuk investasi untuk kehidupan akhirat. Kenapa? Salah niat. Kenapa? Sombong. Kenapa? Takabur. Kenapa? Ada yang lebih wajib daripada itu dia tinggalkan. Wa kam min amalin yatasawwaru min a'malid dunya fasiru min a'malil akhirah. Berapa banyak kelihatannya itu untuk kehidupan di dunia, tetapi menjadi nilai akhirat. Apa? Misalkan olahraga, voli, pingpong, kan untuk dunia, tetapi dia niatnya untuk beribadah kepada Allah agar sehat walafiat. Ke pasar we, terus-terusan we ke pasar. Coba anu kita kangati nyurita cinta si eta mah. Ya. Sirah dijieun suku dijieun sirah bari sampai ka ayeuna teh aya eta mah istilah. Sirah dijieun suku dijieun sirah, beurang dijieun penting dijieun beurang. Kan aya kuateun mah, kuateun. Sok leumpah ka pasar ku sirah cara cono. Nyari istilah. Coba sambil nonton, kasih dah. Padahal dia berangkatnya ke pasar untuk menghidupi anaknya, untuk kuat secara ekonominya, agar dia bisa membentengi akidah keluarganya. Tujuannya ingin mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena diberi nilai untuk kehidupan ukhrawi. Kenapa? Niatnya tadi. Maka titip Bapak dan Ibu, jangan sampai kita terjebak dengan amal rutinitas kita masing-masing. Jaga oleh kita agar niat kita betul-betul hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun aktivitas kita, mudah-mudahan sekali lagi mendapatkan nilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5 hari lagi insya Allah kita akan melaksanakan ibadah saum. Mudah-mudahan saumnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan buahnya di dunia bisa kita merasakan, terlebih lagi nanti kita di akhirat yang pasti akan panjang untuk kita lalui bersama insya Allah. Jamaah subuh yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, pas dengan peringatan yang kedua, maka saya juga harus tahu diri karena juga tenggorokan saya masih panjang untuk sampai nanti ke maghrib ini. Kita sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita diberi kekuatan iman dan Islam, diberikan sehat walafiat, dan diberi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum wa nafsi minallah, nasru minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.